Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa umat Nabi Muhammad adalah khairu ummah, adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat yang diperuntukkan bagi manusia. Ini yang akan menjadi topik kajian kita. Kita ingin membuktikan akan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Lebih dari itu juga, penyebab kita ini dikatakan umat yang terbaik karena kita ini adalah umat yang wasit, berada di tengah-tengah, tidak berat kanan, tidak pula berat kiri. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian di sini adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, umat yang wasat. Udah jadi bahasa Indonesia, wasit. Nah itu. Nah ini. Kembali lagi yang tadi saya katakan, surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diperuntukkan bagi manusia. Di mana letak baiknya kita? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah keburukan atau kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah ini ayat ini juga dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjabarkan ayat ini dengan mengatakan, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian ini adalah umat yang menyempurnakan dari banyaknya umat-umat sebelum kalian. Nah itu, antum khairuha, kalian kata Nabi adalah yang terbaik, wa akramuha, dan yang paling dimuliakan Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Aku, kata Nabi kita, diberikan oleh Allah di mana apa yang diberikan itu Allah tidak pernah memberikan kepada seseorang pun dari kalangan Nabi. Jadi ini termasuk yang khusus diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa? Wahai Rasulullah, apa itu yang engkau diberikan oleh Allah
di mana apa yang diberikan itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi sebelum engkau. Qala, Nabi mengatakan, nusirtu birra'bi. Yang pertama, aku itu diberikan bantuan, pertolongan dari Allah birra'bi, yaitu dengan wibawa, di mana musuh-musuhku itu sudah ketakutan. Meskipun jarak aku dengan mereka itu masih 1 bulan lagi perjalanan. Jadi Nabi kita itu wibawanya itu luar biasa, dan itu tidak diberikan kepada Nabi atau Rasul sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh konkretnya Bapak Ibu, tatkala orang-orang kafir Quraisy sudah putus asa untuk membujuk Nabi kita agar tidak berdakwah, agar tidak mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Nah itu, Nabi kita ditawarkan untuk diberikan kekayaan yang luar biasa. Nabi kita juga ditawarkan untuk diberikan jabatan. Sawwadanahu, kalau memang si Muhammad itu pengen menjadi orang pertama, kami siap untuk mengangkat dia sebagai pemimpin kami. Kalau seandainya dia ingin kekayaan harta benda, jama'na lahu, kami kumpulkan harta benda, kami serahkan kepada dia. Jadilah dia orang yang paling kaya, jadilah dia orang nomor 1. Atau mungkin dia ingin wanita, kami kumpulkan wanita-wanita yang cantik, silakan si Muhammad itu memilih. Yang penting stop, jangan berdakwah, jangan pula menjelek-jelekkan Tuhan-Tuhan kami. Nah, tawaran ini ditawarkan melalui paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Begitu sudah disampaikan oleh Abu Thalib kepada Nabi kita, apa jawab Nabi kita? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, ya, seandainya mereka sanggup untuk meletakkan matahari di tangan kanan saya, wal qamara fi yasari, meletakkan bulan di tangan kiri saya, ala an atruka hadzal amr, supaya saya tidak lagi berdakwah, lan atrukahu, tidak dan tidak akan saya ikuti keinginan mereka, hatta yuzhirallah, sampai Allah sukseskan apa yang aku bawa ini, au ahlakaduna, atau saya mati sekalipun demi untuk mempertahankannya. Itulah dia jawaban tegas dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar jawaban itu apa kata si Abu Thalib? Izhab ya bna akhi faqul ma syi'ta. Kalau gitu ya udah, pergilah engkau wahai ponakanku dan sampaikan apa yang kau inginkan. Fa wallahi, demi Allah kata si Abu Thalib, la uslimaka li syai'in abada, saya tidak akan membiarkan engkau disakiti oleh siapapun. Itulah dia ikrarnya Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib sampai meninggal dunia, dia tidak beriman. Karena bukti bahwa hidayah itu bukan urusan kita, bukan urusan Nabi, bukan urusan Rasul. Hidayah itu datangnya dari Allah. Yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan, dan Allah tidak juga memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah itu, dan itu salah satu penyebab kenapa Abu Thalib itu diceritakan dalam hadis, walaupun dia itu tidak beriman, dia akan menjadi penghuni neraka, tetapi posisi nerakanya nanti posisi yang paling atas. Ya. Jadi kalau munafik kan paling bawah. Nah itu. Cuma posisinya di paling atas itu
Diceritakan dalam hadis, kakinya yang kena api, tapi gelegeknya itu sampai ke otak. Nah itulah dia. Apalagi kalau di bawah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, u'titu mafatihal ardi. Aku diberikan oleh Allah kunci-kunci bumi. Nah itu ya. Wa summitu Ahmad, dan aku diberi namanya Ahmad. Wa ju'ilat turabu li tahura, dan turab, tanah ini dijadikan bagiku dan juga berlaku bagi kita tahura, bisa untuk kita bersuci. Jadi kalau misalnya tidak ada air, atau ada air tapi nggak bisa kita menggunakannya, maka silakan kita bertayamum. Dan tayamum itu Bapak Ibu bisa menggantikan wudhu dan juga bisa menggantikan mandi wajib. Nah, ini penting nih. Jadi dengan tayamum cukup mengusap muka, kemudian tangan, udah, nggak ada rambut, nggak ada kaki, gitu ya. Dengan kita lakukan itu, kalau misalnya tadi dalam keadaan sakit, nggak bisa kita menggunakan air, atau memang air tidak ada, maka kita dengan tayamum tadi, baik dari hadas kecil pengganti wudhu maupun dari hadas besar pengganti mandi wajib. Ini penting. Misalnya saya berikan contoh Bapak Ibu ya, kita lagi sakit. Nah lagi sakit, tiba-tiba junub. Kalau kita mandi kan nggak boleh, bisa lewat gitu. Nah itu bagaimana? Ya udah tayamum. Dengan tayamum maka kita jadi suci. Nah itu ya. Ini. Kemudian yang terakhir, wa ju'ilat ummati khairal umam. Dan umatku, kata Nabi, dijadikan sebaik-baiknya umat. Nah itu. Jadi Allah menceritakan itu dalam Al-Quran, kembali dipertegas oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian Ibnu Hajar, memang sebaik-baik umat ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan katanya itu adalah sebatas golongan para sahabat, jadi sahabat-sahabat Nabi. Kemudian ada juga yang membatasi 3 generasi, karena Nabi mengatakan sebaik-baiknya umatku adalah generasiku, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Jadi 3, generasi Nabi, generasi sahabat, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Oleh ulama-ulama periodiknya itu yaitu 300 tahun. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak. Pernyataan Allah bahwa kita ini sebaik-baik umat itu semua berlaku sampai hari kiamat. Artinya status umat yang terbaik itu berlaku terus. Cuma kita pahamlah, pengertian baik itu bukan berarti tidak ada noda-nodanya. Ya, ada rumah tangga rukun damai, bukan berarti bahwa seumur hidup mereka pasangan hidup itu nggak pernah ribut. Ya adalah 1-2 kali ribut itu, tapi didominasi rukun. Lebih banyak rukunnya, damainya daripada ributnya. Nah itu. Nah kita bersama. Kita dikatakan umat yang terbaik bukan berarti masa terbaik, tapi faktanya hobi judi online. Faktanya gontok-gontokan. Ya, itu namanya benih-benih. Ini yang ingin sedikit saya menyimpang. Kasus kenapa ada yang mempermasalahkan nasabnya habaib,
yang lagi ribut sekarang ini. Itu tadi, setelah saya ikuti apa yang disampaikan yang menentang nasab Nabi itu, rupanya dia itu gedek sama sebagian habaib yang tingkah laku akhlaknya itu apa? Bertolak belakang dengan tingkah laku akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang gak fair lah, misalnya ya itu tadi Pak, si suami misalnya Pak, udah berupaya memberikan kebutuhan rumah tangganya. Nah itu, suatu hari penghasilan kurang. Nah gara-gara penghasilan kurang, kata si bininya, "Ai suami aku itu jahat betul itu, nggak pernah memberi aku, padahal baru sekali ini." Nah, itu kan nggak fair. Jadi yang selama ini diberikan nafkah segala macam mana? Nah itu. Jadi artinya apa? Perlu kita pahami bahwa tidak ada jaminan mentang-mentang dia itu Habib, nasabnya keturunan Nabi, otomatis dia menjadi orang baik. No. Itulah dia contohnya tadi Abu Thalib, coba lihat. Abu Thalib coba. Paman Nabi, mendengar ajaran agama Allah, mengenal tauhid langsung dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi faktanya nggak beriman. Nah itu Abu Jahal, Abu Lahab, artinya orang-orang dekat sama Nabi, hidup pada zaman Nabi, ternyata jahat. Bahkan disebut itu di dalam Al-Quran jahatnya itu. Jadi gak ada jaminan keturunan Nabi itu aman, pasti dia jadi orang baik. Nah gara-gara berharap lebih, itulah dia. Ya berharap lebih Pak. Misalnya gini, kalau saya menyimpulkan ya, namanya Kiai Imaduddin, Imad itu, dia itu berharap lebih, terlalu menyanjung-nyanjung habaib. Biasa kan Bu, kalau misalnya ada orang dia cinta berat, kalau udah cinta berat itu Pak, begitu dia disakiti dikit aja, wis kecewa berat. Nah itulah dia. Akhirnya Pak, dia bertolak belakang, langsung dibilang gak ada itu keturunan habaib itu, ternyata nasabnya gak nyambung. Anak kemarin, maaf nih ya, mengalahkan, menafikan ulama-ulama. Makanya Syekh Azhar bicara tentang masalah ini ketika ada orang Indonesia yang bertanya kepada beliau. Kata beliau apa? Yang namanya membahas tentang masalah nasab ini sudah tuntas, sudah rampung, sudah beres. Nah itu, ini mah udah zaman dulu, sudah selesai. Untuk apa kita mempermasalahkan? Nah itu, prinsipnya kalau misalnya ada orang dia mengklaim bahwa dia itu anaknya si A, ternyata dia bohong, berdosa besar. Nah itu, jadi kita husnuzon aja lah. Nggak mungkin mereka itu ngarang-ngarang, karena yang namanya nasab itu kan keturunan tetesan darah itu kan bukan kita maunya. Ada orang jadi orang Jawa, ada orang jadi orang Lampung, ada orang jadi orang Sunda, Padang, suku-suku ini, ada orang jadi orang Indonesia, bukan maunya kita. Itu memang Allah yang telah menciptakan kita itu tadi. Nah, dan kalau kita berpikir lebih jauh Pak, kenapa ada reaksi dari habaib? Ya itu tadi Pak. Coba Pak, misalnya ada orang Lampung. Orang Lampung dibilang gini, kamu itu bukan orang Lampung. Udah lagi lah. Pasti dia tersinggung. Iya Pak. Ada orang Padang dibilang, kamu bukan orang Padang. Sementara dia jelas-jelas orang Padang, pasti tersinggung. Apalagi yang dihujat ini dia punya nilai plusnya. Nasabnya nambung kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah. Ini bilang nggak ada, apa nggak tersinggung mereka? Nah itu, makanya udah lagi lah. Yang jelas bagi kita nasab itu ada Pak. Ingat kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba.
Kita mencari istri itu karena 4 alasannya. Pertama, limaliha, karena hartanya. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang ketiga, lihasabiha, yaitu karena hasab itu kedudukannya. Wanasabiha, yang hasab itu keturunannya. Kemudian yang keempat baru lidiniha, karena agamanya. Fazfar bizati din taribat yadak, maka beruntunglah yang mendapatkan karena agama, niscaya dia akan menjadi manusia yang terhormat. Jadi artinya apa? Disebut sama Nabi, nasab itu adalah salah satu faktor. Kenapa kita memilih, ya, kalau orang Jawa bilang bibit, bobot, bebek, ada dasarnya. Dan pada akhirnya apa bagi kita? Nabi juga mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keutamaan, tidak ada lebih-lebihnya bagi orang Arab dibandingkan orang Ajam. Wala fadla li ajamiyyin ala arabi. Begitu pula tidak ada lebih-lebihnya bagi orang non-Arab dibandingkan Arab. Illa bitaqwa, kecuali kelebihan itu ada pada nilai takwa. Jadi kalau dia bertakwa, kalau dia berakhlak mulia, disitulah dia nilai plusnya. Mau dia Habib keturunan Nabi ataukah tidak, nilai plusnya adalah pada takwa, pada keimanan, pada akhlak. Sudah selesai. Nah sekarang pertanyaannya Pak, emangnya kalau misalnya terbukti bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, untungnya kita apa? Pasti nggak ada untungnya. Atau sebaliknya, kalau ternyata memang mereka itu betul sebagai keturunan Nabi, ruginya kita apa? Nggak ada. Ini yang memperkeruh aja. Itu yang kita sesalkan, mempermasalahkan yang sebetulnya nggak perlu untuk dipermasalahkan. Nah, jadi sekali lagi, disinilah ulama-ulama mayoritas berpendapat bahwa pengertian umat yang terbaik ini secara keseluruhan. Walaupun ada bercik-bercik di kalangan kita umat Nabi Muhammad SAW yang memang akhlaknya tidak baik, bahkan menodai itu ajaran agama Islam. Wa ma raja'u haula imma huwal haq. Nah itu kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, karena teks hadis itu apa? Shorihah fil umum. Ini meliputi umum semua itu. Tidak ada pengkhususan. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik wahai sahabat-sahabatku. Enggak ada kata-kata itu. Berarti ini berlaku untuk semua. Nah itu ya. Nah, kemudian aulana, walaupun memang kita akui bahwa generasi para sahabat yang hidup di zaman Nabi kita itu adalah awwalud dakhilin fi hadzal umum. Ini adalah umat yang terbaik, yang awal, generasi pertama. Nah itu ya jelas. Dan itu yang dijelaskan oleh Nabi, khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Nah itu jadi artinya apa? Baik ini secara semua. Tapi kalau kita pilah, ada yang terbaik dari yang baik. Maka yang terbaik dari yang terbaik pertama adalah generasi sahabat waktu Nabi hidup. Kemudian apa? Generasi tabi'in yang mereka berguru dari sahabat. Kemudian yang ketiga, generasi tabi'in, mereka yang berguru kepada yang pernah berguru kepada sahabat. Jadi itu tiga generasi ini adalah yang terbaik. Kalau dalam bahasa agamanya disebut
as-safwah al-akhyar. As-safwah itu apa? Generasi yang bersih, radhiyallahu anhum wa radu anhu, generasi yang mereka memang sudah total lillahi ta'ala, lahir batin mereka adalah untuk Allah, wa radhiyallahu anhum, Allah pun ridho kepada mereka. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Bentar. Ini ada kalau penjelasan yang oh ya. Nah, lebih dari itu Bapak Ibu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini memang digolongkan di dalam Al-Quran, dijelaskan ya, ada dalam surat 8 surat Al-Maidah ayat 66. Kata Allah apa? Minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Nah itu. Minhum, di antara kita manusia ini ada namanya ummatum muqtasidah. Ya, di kalangan umat-umat ini ada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh. Nah, dari sekian umat-umat yang banyak ini, minhum, ada di antara mereka itu ummatum muqtasidah, umat yang sedang-sedang, yang tengah-tengah. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan umat-umat yang lain itu apa? Sa'a ma ya'malun, yang mereka lakukan adalah sa'a buruk. Nah ini, jadi ada umat yang sedang-sedang, tapi mayoritas umat-umat itu apa? Sa'a, perbuatan mereka itu adalah buruk, berlebih-lebihan. Jadi kita sudah memahami ini dalam ajaran agama Islam kita. Yang baik itu yang sedang-sedang. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, apakah lebih ke kanan ataukah lebih ke kiri, maka Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 66 itu sa'a. Sa'a itu artinya nggak bagus, nggak baik dalam segala hal. Iya, dalam beribadah pun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Betul. Nah itu, sampai-sampai Nabi mengatakan la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama ini. Ini penting, coba Pak. Ada ingin ngebela Islam, ingin ngebela umat Islam, ujung-ujungnya apa? Ngebom, mati bunuh diri. Ini masuk dalam kategori apa? Ekstrim kanan, berlebih-lebihan. Begitu pula ingin bertobat, ingin kembali kepada jalan yang benar, reaksi. Tadinya dia cinta berat sama dunia, dia hidup untuk mensejahterakan keluarganya, sekarang banting setir. Anak istrinya dititipin sama Allah. Iya, nggak peduli. Mau mati-matilah lorang. Saya mau taubat, saya mau beribadah. Ada yang begitu. Ini tidak baik. Makanya yang baik itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kemudian Allah jelaskan khusus untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Fatir ayat 32. Minhum, kata Allah, ya, muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini dijelaskan, minhum, ada di antara kita namanya zolim. Dia umat Islam tapi masuk dalam kategori zolim. Ada wa minhum muqtasid,
ada di golongan umat Nabi Muhammad, tapi dia golongannya apa? Muqtasid, sedang-sedang. Wa minhum sabiqum bil khairat, tapi ada juga dari golongan umat Nabi Muhammad yang mengejar kebaikan. Nah, itu. Nah, sama ulama dijabarkan. Jadi pertama adalah yang zolim. Siapa itu orang umat Nabi Muhammad yang zolim? Yang tidak melaksanakan perintah Allah, terutama yang wajib, dan juga tidak meninggalkan larangan Allah. Itu namanya orang Islam yang zolim. Misal dia orang Islam, sholat 5 waktu nggak dikerjakan, nah itu. Atau larangan, orang Islam tapi main judi online, itu, minum minuman keras, maka ini masuk dalam kategori apa? Kategori golongan zolim namanya. Surat Fatir ayat 32. Nah, itu. Yang kedua, muqtasid, yaitu ada golongan umat Islam, perintah Allah baru sebatas yang wajib, yang siap dilaksanakan. Larangan Allah baru sebatas yang haram, yang syubhat, yang masih samar-samar, masih doyan. Itu. Ya. Ini ada nggak orang-orang yang seperti ini? Tapi 5 waktu dijalanin. 5 waktu dijalanin. Tapi kalau yang namanya untuk bersedekah, entar dulu lah. Nah itu. Kalau larangan itu tadi, minuman keras tidak, judi tidak, tapi yang samar-samar masih mau, yang abu-abu masih mau, yang subuhan. Nah, itu namanya muqtasid. Udah bagus nih, bagus. Nah, itu. Nah, yang tertinggi itu namanya sabiqum bil khairat, mengejar kebaikan. Maksudnya apa? Perintah, jangankan yang wajib, yang sunnah pun mereka lakukan, mereka pelihara. Yang wajibnya sholat 5 waktu, yang sunnahnya bagaimana berjamaah, bagaimana sholatnya di masjid, itu namanya sabiqum bil khairat. Larangan pun sama, jangankan yang haram, yang syubhat dia tidak mau, dia menghindar. Nah inilah ya, inilah dia yang menjadikan kita ini sebagai umat yang terbaik. Dipertegas oleh Allah yang saya jelaskan tadi itu, yaitu surat Fatir ayat 32. Apa kata Allah? Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian ini Al-Quran kami wariskan kepada manusia-manusia yang telah kami pilih mereka itu. Jadi ketika seseorang itu dia sudah memilih Islam sebagai agamanya, itu adalah pilihan Allah. Berarti dia adalah manusia pilihan Allah. Faminhum zalimul li nafsi. Ada yang zolim terhadap dirinya, wa minhum muqtasid, ada yang sedang-sedang, wa minhum sabiqum bil khairat. Biiznillah. Lagi-lagi semua ini tidak lepas atas izin Allah, atas ada hidayah dari Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia yang namanya kemurahan yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada si hamba itu. Jadi untuk menjadi muslim, muslimah, itu adalah anugerah yang luar biasa. Untuk menjadi manusia yang muqtasid, yang peduli terhadap ajaran Allah, itu kemurahan yang luar biasa, lebih tinggi lagi. Untuk menjadi orang yang the best, yang taat, itu adalah anugerah yang luar biasa lagi. Nah ini. Kemudian kita mendapatkan anugerah umat yang terbaik ini, Bapak Ibu, bukan begitu saja, tidak. Melainkan semua itu sekali lagi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa alasan kita dikatakan umat yang terbaik? Tadi, pertama karena 3 hal Bapak Ibu. Pertama, amar ma'ruf. Jadi kalau kita masa bodoh, yang penting kita yang baik, yang penting kita sukses,
Yang penting kita yang soleh solihah, yang lain mau ke neraka lah. No. Jadi kita ini terbaik kenapa? Bagaimana kita yang sudah baik, bagaimana baik itu juga ada pada orang lain. Ini namanya amar ma'ruf, ya. Nah itu. Khairan ummat itu hunaka umrun khalq. Nah itu yang saya katakan tadi, bukan berarti bahwa tidak ada celah-celah, tidak ada negatifnya di umat ini, ya ada aja. Nah, ya. Pertama, imanuha billahi azza wa jalla. Kita dikatakan umat yang terbaik karena kita betul-betul memiliki iman yang utuh, yang kuat dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tidak ada umat yang bertauhid la ilaha illallah kecuali hanya kita. Ini dia yang menjadikan kita ini sebagai umat yang terbaik. Itu. Apa kata Allah menceritakan kita? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW amanah, beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya min rabbih, dari Tuhannya Allah, wal mu'minun, begitu pula orang-orang yang beriman. Kita kullun semua ini artinya apa? Rasul dan umatnya amanah billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasulullah, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Dan juga kita tidak membeda-bedakan, selagi dia itu adalah rasul maka kita beriman. Walaupun umatnya melenceng, tetap kita mengimani bahwa beliau adalah rasul. Misalnya yang terjadi pada Nabi Musa. Nabi Musa itu Allah utus untuk Bani Israel, dan umatnya itu disebut umat Yahudi. Ternyata dalam perjalanan hidup si Yahudi ini apa? Meyakini Allah itu punya anak, namanya Uzair. Maka hancurlah mereka. Tapi apakah hancurnya mereka lalu kita tidak mengimani kenabian, kerasulan Nabi Musa? Tidak, kita tetap Nabi Musa adalah nabi, Nabi Musa adalah rasul. Hal yang sama, Isa Allah utus kepada Bani Israel, dan umatnya disebut Nasoro, Nasrani. Dalam perjalanan ternyata apa? Mereka juga meyakini Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Apakah karena mereka meyakini Nabi Isa sebagai anak Tuhan lalu kita menafikan kenabian dan kerasulan Nabi Isa? Tidak. Makanya Allah tegaskan di sini, la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeda-bedakan. Kita sama meyakini seluruh rasul, seluruh nabi. Wa qalu, dan orang-orang yang beriman beserta Rasulullah semua bersikap apa? Sami'na wa ata'na. Itu dia. Kami dengar ya Allah ajaran-ajaranmu, wa ata'na, dan kami siap untuk mentaati. Ghufranaka. Namun itu tadi, kita adalah manusia. Manusia ini identik dengan salah. Kalau manusia biasa identik dengan salah plus dosa, maka walaupun kita mengikrarkan sami'na wa ata'na, tetap kita ghufranaka, kami mohon ampunanmu ya Allah. Ini luar, ini udah diajarin sama Allah langsung. Karena itu Bapak Ibu, jangan ada di antara kita putus asa. Waduh, dosa saya ini udah kebanyakan ini. Kelihatan Allah ini udah nggak ngampuni. No, lihat nih, Quran. Ayat Quran yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Al-Baqarah ayat 285. Rabbana in wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah al-masir, kami semua akan kembali. Jadi
Inilah dia Bapak Ibu sebagai bukti bahwa kita adalah umat yang terbaik. Ini faktor pertama ya. Jadi karena kita itu apa? Betul-betul beriman kepada Allah. Yang kedua, kita ini dikatakan umat yang terbaik, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kita ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, ini dia. Dan ini yang kita dapati fakta. Dan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini Bapak Ibu sebetulnya proporsional, sebatas kemampuan kita. Jadi jangan kita itu memaksakan diri, tidak. Makanya Allah katakan wal takum minkum, kata Allah nih, hendaknya ada di antara kalian wahai umat Nabi Muhammad SAW, ummatun, yaitu golongan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Nah itu ya. Artinya apa? Kembali lagi Nabi mempertegas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat suatu kemungkaran, robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau memang enggak sanggup, fa bilisani, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau enggak sanggup maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, ini adalah iman yang paling rendah. Dan kalau kita lihat ini ada 3. Nah, dijebarkan sama ulama, mencegah kemungkaran dengan tangan itu yang punya power, Pak. Artinya atasan kepada bawahan. Misalnya kita nih, kita sama anak-anak kita kan atasan mereka, maka harus dengan keras dan tegas. Nah itu. Sedangkan dengan lidah ini kalau selevel, Pak, kita sesama kawan, sesama teman, itu dengan ucapan. Tapi kalau dengan hati apa? Ke atas. Jadi kalau ke atas, misalnya nih, anak mendapati ayah atau ibunya belum sholat 5 waktu, itu nggak boleh. Ayah ibu neraka, nggak boleh. Itu kalau dari atas ke bawah boleh, tapi kalau dari bawah ke atas dengan hati. Jadi bahasanya itu Pak, halus dengan bahasa hati. Nah itu luar biasa. Ini sebetulnya yang tidak banyak dipahami oleh sejumlah orang-orang di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang lebar tentang amal ma'ruf nahi munkar ini. Nah ini. Nah, 2 hal inilah yang menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Pernah diceritakan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, qama rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pria, beliau berdiri. Ya, berdiri sementara Nabi sedang menyampaikan ceramah di mimbar. Lalu pria itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu? Qala, maka Rasulullah mengatakan, khairun nas aqra'uhum wa atqahum. Yang terbaik di antara manusia yaitu yang paling membacanya bagus. Maksudnya membaca bagus itu dia baca, ilmunya banyak ya. Wa atqakum, kemudian yang paling bertakwa. Wa amaruhum bil ma'ruf, dan yang paling peduli untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ausaluhum lirrahim, dan yang keempat nih kata Nabi apa? Yang senang bersilaturahim. Jadi ini Bapak Ibu, 4 hal kalau itu ada pada diri seseorang, maka dia adalah yang terbaik dari yang baik. 1, yang mau ngaji, yang mau belajar, yang mau punya paham khususnya tentang ilmu agama dia. Yang kedua, yang paling bertakwa, imannya kuat, imannya lurus. Yang ketiga, yang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, yang senang bersilaturahim.
Jadi sudah terjawab. Yang paling buruk lawannya satu, boro-boro mau belajar, mau kenal agama aja nggak mau. Yang kedua apa? Atqo, paling bertakwa apa? Lawannya yang paling durhaka. Yang ketiga, yang masa bodoh, nggak peduli, nggak mau dia amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat, yang nggak mau bersilaturahim. Kemana-mana gaweknya bikin musuh, Pak. Kemana-mana berteman, tunggu 2 bulan bermusuhan. Berteman lagi sama si B, tunggu sebulan udah bermusuhan. Kan ada, Pak. Ada orang itu gaweknya apa? Kemana-mana itu cari musuh, Pak. Ini adalah orang yang jahat, orang yang terburuk. Nah, kemudian unsur yang ketiga, kenapa kita ini dikatakan umat yang terbaik? Jawabannya anfa'uha lahum, karena kita ini umat yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nih, memberikan manfaat bagi umat lain. Dan itulah yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita tidak egois, Pak. Kita ini bagaimana yang saya jelaskan, kalau kita sudah baik, bagaimana yang lain juga bisa jadi baik. Kita sudah sholat, bagaimana yang lain juga mau sholat. Kita sholat berangkat ke masjid, bagaimana kita bisa menebar saudara-saudara kita yang sudah sholat, mau mereka berangkat ke masjid. Itu dia, ya. Inilah dia 3 alasan yang dijelaskan oleh ulama-ulama mengapa kita dikatakan sebagai umat yang terbaik. Saya rasa demikian, wallahu a'lam. Oh ya, tambahan satu lagi. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita ini hanya bisa watawasaw bil haq, watawasaw, maksa nggak bisa, Pak. Mau diikuti atau tidak diikuti bukan urusan kita. Artinya apa? Satu, jangan kita kecewa. Yang kedua, jangan kita merasa hebat. Misalnya kita menasihati seseorang, ternyata kita tidak dipedulikan. Ya udah, sederhana, berarti dia belum dapat hidayah dari Allah. Atau sebaliknya, kita menasihati, Masya Allah dia ikut jadi orang baik, alangkah hebatnya saya. No, itu karena Allah yang ngasihkan hidayah kepada dia. Jadi luar biasa. Karena ini maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Jangan ada kita memaksa, baik untuk beriman maupun untuk beramal soleh. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Ustaz.